Halo teman cermin edukasi dan cermin fakta. Kali ini kita akan menoleh pada pembelajaran modernisasi dan globalisasi. Pembelajaran ini bisa kita lakukan dan tentunya bukan hanya pada pendidikan formal dan non formal saja. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat. Bagiannya perhatikan modernisasi dan globalisasi. Modernisasi, globalisasi, gejala modernisasi dan globalisasi. Seperti yang kalian lihat, modernisasi terdapat pengertian bentuk perubahan, ciri, syarat, sikap, mental manusia modern, gejala modernisasi. Globalisasi, pengertian teori globalisasi, proses globalisasi, globalisasi perekonomian, globalisasi budaya. Sedangkan gejala modernisasi dan globalisasi sendiri terhadap bidang ilmu pengetahuan, bidang ilmu ekonomi, politik, ideologi, dan bidang ekonomi agama. Dan dampak, baik itu urbanisasi, kesenjangan sosial, ekonomi, pencemaran lingkungan, kriminalitas, dan kenakalan, dan lunturnya jati diri bangsa itu sendiri. Mari kita lihat selanjutnya. Modernisasi sendiri memiliki pengertian bentuk perubahan dalam modernisasi, ciri, syarat, dan sikap mental manusia, modernisasi, dan gejala modernisasi. Pengertian modernisasi. Pengertian modernisasi sendiri berasal dari kata modo, artinya cara, dan ernos yang artinya cara, dan ernos artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Menurut Jaraningrat sendiri, modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Ogburn dan Nivkop mengatakan modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata. Mari kita lihat selanjutnya. Persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Persamaan pada modernisasi mempunyai kepentingan sosial duniawi berasal dari barat, merupakan hasil perbandingan berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan merupakan perubahan sosial. Dan selanjutnya, perbedaan pada modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi mutlak ada dan diperlukan setiap negara, tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Proses perkembangan lebih bersifat umum itu pada modernisasi, sedangkan westernisasi sendiri perbedaannya mutlak pembaratan, tidak mempertimbangkan antar kebudayaan barat dan lokal, bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan salah satunya. Dan yang sekularisasi berorientasi pada dunia, tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmuwan, dan proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan. The next, selanjutnya, mari kita lihat bentuk perubahan dan modernisasi sendiri dalam direct change. Aspek sosial demografi, proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Pada selanjutnya, aspek di struktural organisasi sosial, merujuk pada proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri, syarat, dan mental manusia yang modern. Pertama, ciri manusia modern, sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu dalam berorientasi ke masa depan, memiliki perencanaan diri dan perhitungan, menghargai harga martabat orang lain, percaya pada iptek, imbal harus sesuai dengan prestasi. Sikap mental sendiri kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Syarat modernisasi, cara berpikir ilmiah telah tertanam, sehingga administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, dan desentralisasi wewenang. Selanjutnya, gejala modernisasi sendiri. Yang pertama, pada bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Yang kedua, bidang politik, semakin banyak negara yang terlepas dari jajahannya. Dan ketiga, bidang ekonomi, semakin kompleks kebutuhan hidup manusia. Dan bidang sosial, semakin banyak kelompok baru. Itu merupakan gejala modernisasi. Nanti kita kembali pada globalisasi. Oke, sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.